Komisaris Wira datang menghadang Felix. Anda tidak bisa lari Tuan Felix, polisi sudah mengantongi bukti kejahatan Anda, dan ini adalah surat perintah penangkapan Anda. Persiapkan pengacara untuk membela Anda nantinya di pengadilan. Kemudian kedua tangan Felix telah diborgol, sedangkan Tuan Barata masih diam mematung sambil menodongkan senjata api miliknya. Tuan, sebaiknya Anda buang senjata Anda, jangan sampai Anda dihukum dengan pasal yang berlapis, Anda sudah terjerat 2 pasal yang akan memberatkan Anda, jadi saya mohon patuhi perintah saya. Komisaris Wira mencoba membujuk Tuan Barata. Hingga pada akhirnya ia melemparkan senjata api miliknya, kemudian ia tertunduk dan menangis penuh sesal. Dasar brengsek kau Felix, kau telah menghancurkan aku dengan semua kebohonganmu. Cakapnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Lalu ia pun menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Kinan dan Zara, tolong maafkan aku sangat bodoh karena telah termakan oleh kebohongan yang telah Felix ciptakan. Ucapnya ke arah Zara dan Kinan. Maaf Barata, tapi untuk saat ini aku tidak bisa memaafkanmu, bagiku ini semua terlalu sakit. Kemudian Tuan Barata hanya bisa tertunduk malu dan merasa sangat menyesal, karena dirinya begitu bodohnya bisa dengan mudah dikelabui oleh seorang Felix. Dan kini tinggal Laura yang datang mendekati Nyonya Kinan, ia sampai bersimpuh di bawah kedua kakinya. Tante, tolong maafkan Papa, kalau Papa masuk penjara, gimana dengan nasibku? Laura terus memohon sampai dirinya mengatupkan kedua tangannya, berharap permintaannya bisa dikabulkan. Kemudian Nyonya Kinan menatap sinis ke arah Laura. Perbuatan papamu tidak bisa dimaafkan, bagiku ini semua terlalu sakit, kau tahu bagaimana menderitanya aku saat harus kehilangan kedua putriku. Apakah papamu pernah memikirkan perasaanku? Enyahlah dari hadapanku, aku sudah tidak ingin lagi melihat tampangmu, kau dan papamu sama saja, masih mending aku tidak menggugatmu atas kasus penggelapan dana perusahaan yang sengaja kau gunakan untuk berfoya-foya, sebelum aku berubah pikiran, enyahlah dari hadapanku Laura. Kali ini Nyonya Kinan mulai mengusir Laura, dan ia pun bergegas pergi meninggalkan ruang meeting, kemudian Laura menatap sendu pria yang sangat dicintainya, namun sayangnya Saga telah mengacuhkannya. Seminggu setelah kejadian ini, Saga berencana untuk mengajak keluarga kecilnya berlibur ke Pulau Bali. Baik Maura dan Lala, kedua bocah ini sangat antusias, karena ini adalah liburan keluarga pertama mereka. Maura, apakah Pulau Bali itu sangat indah ya? Aku pernah melihatnya di internet. Indah sekali lah, di sana kau bisa melukis pemandangan indah, banyak objek wisata yang bisa menginspirasi bakatmu itu, dan aku akan belajar banyak darimu lah. Siap Maura, apapun yang ingin kamu tanyakan padaku, aku pasti akan selalu membantumu. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Sedangkan di dalam kamar, Zara mulai mengemasi pakaian dan keperluan yang lainnya. Mas, memangnya pekerjaan kamu sudah selesai? Sudah dong sayang, memangnya kenapa? Saga malah merangkul bahu istrinya. Tidak apa-apa kok, aku hanya takut nanti kamu keteteran. Tidak akan kok, aku ini bos besar sayang, anak buahku banyak, dan aku tinggal memerintahkan mereka saja untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, aku tinggal meng-cross-check pekerjaan mereka, mudah kan? Jawabnya sangat enteng. Kalau bisa semudah itu, kenapa kamu mesti ke kantor? Serahkan saja semua pekerjaanmu kepada para karyawanmu itu mas. Usulnya malah membuat Saga tertawa terbahak-bahak. Kau ini sangat menggemaskan sekali sih, ya tidak bisa seenaknya kayak gitu juga, aku melakukan hal itu jika keadaan sedang urgen saja, kalau aku seperti itu, sama saja aku tidak bertanggung jawab, iya kan? Jawabnya. Zara pun mengangguk dan tidak mau melanjutkan pertanyaannya. Keesokan harinya, dengan menggunakan pesawat jet pribadi, akhirnya Saga dan keluarganya pergi menuju Pulau Bali,
rupanya Nyonya Jelita dan juga Nyonya Kinan, ikut bersama mereka, tidak lupa Suster Mira dan Widya mereka ajak untuk selalu menemani Maura dan juga Akila. Kini mereka telah tiba di Hotel Rafflesia Bali, yakni masih anak cabang Hotel Rafflesia di Jakarta, yakni hotel milik Sagara. Kehadiran mereka disambut hangat oleh para karyawan hotel. Suasana hotel yang dikelilingi pemandangan indah dan eksotis, memanjakan mata seolah enggan untuk beranjak, terutama Zara, ia begitu menikmati deru ombak serta angin sejuk yang melintas, kemudian ia memejamkan kedua bola matanya. Sungguh indah ciptaanmu ya Rab, ujarnya dalam hati. Kemudian Saga menghampiri istrinya yang sedang berdiri mematung di teras balkon, lalu ia pun memeluk Zara dari arah belakang. Gimana, suka gak aku ajak ke sini? Saga semakin menguatkan pelukannya. Suka sekali Mas, ini adalah pengalaman pertamaku menginjakkan kaki di Pulau Bali, ternyata begitu indah, rasanya aku ingin menetap di sini. Ucapnya masih dengan posisi menutup kedua bola matanya. Syukurlah kalau kamu suka, ya terserah kamu kalau mau tinggal di Bali tidak jadi masalah, selain hotel ini, masih banyak villa dan juga rumah yang aku miliki di sini, kau bisa bebas memilih ingin tinggal di mana. Tawarnya. Kemudian Zara membalikan tubuhnya dan posisi mereka saat ini saling berhadapan. Kenapa kau begitu kaya raya Mas? Aku beruntung dinikahi duda kaya sepertimu. Kelakarnya seolah mengejek suaminya. Jadi kau mencintaiku karena aku ini kaya raya. Sindirnya tidak suka. Zara malah tertawa kecil. Jujur sih awalnya begitu, tapi kau jangan marah. Aku, marah padamu. Mana bisa, yang ada aku akan memberikan hukuman padamu, cuma itu saja. Hukuman apa? Tanyanya polos. Saga pun malah membisikkan sesuatu di telinga istrinya, sontak Zara malu bukan main, wajahnya malah berubah menjadi merona, lalu ia memukul tangan suaminya. Dasar suami, Saga malah tertawa kecil karena sudah membuat istrinya marah. Sore ini rencananya mereka akan pergi ke sekitar pantai Jimbaran untuk menyaksikan sunset, Zara pun sudah tidak sabar. Namun sayangnya karena Maura dan Lala sudah merasa lelah, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak ikut, begitupun dengan Nyonya Jelita dan juga Nyonya Kinan. Mamah yakin gak mau ikut. Nyesel loh nanti, ujar Saga. Sudah, sana kau pergi berdua saja dengan istrimu, semenjak kalian menikah, kan kalian belum pernah bulan madu, iya kan? Ujarnya. Baiklah mah. Iya betul apa kata ibumu Saga, biar anak-anak bersama kami, iya kan Jelita? Betul Kinan. Iya pah, sudah sana pergi sama bunda, lagian aku dan Akila lagi fokus gambar nih, jadi males kemana-mana. Sahut Maura. Iya betul, bunda sama papa pergi berdua saja. Sambung Akila. Akhirnya Saga dan Zara memutuskan untuk pergi hanya berdua saja ke pantai Jimbaran. Kini keduanya saling bergandengan tangan layaknya seorang kekasih yang sedang kasmaran. Saga sendiri seolah enggan untuk melepaskan genggaman tangannya. Jadi, kita sekarang sedang menikmati bulan madu nih ceritanya. Goda Saga sembari fokus menyetir mobil. Zara yang duduk di sampingnya, malah mengangguk malu. Itu artinya boleh dong nanti malam aku minta jatah. Jatah apa Mas? Aku gak punya apa-apa loh. Jawabnya begitu polos. Saga sempat menepuk jidatnya. Begini nih nikah sama janda tapi rasa perawan. Cetusnya malah membuat Zara semakin malu dibuatnya. Ih, Mas Saga nyebelin. Nyebelin apa ngangenin? Tahu ah gelap. Masih terang loh sayang. Memang Sauga, nyebelin banget sih. Ha. Saga malah tertawa geli.